Di planet kita ini, ada pembunuh yang bersembunyi di depan mata. Mereka ada di tempat yang tidak pernah kita sangka. Nah, hari ini kita akan mengungkap siapa sebenarnya pembunuh paling efisien di muka bumi. Coba pikir deh, kalau saya bilang makhluk paling mematikan, apa yang langsung muncul di kepala Anda? Mungkin gigi tajam seekor hiu? Atau auman seekor singa? Ya, kita semua punya gambaran tentang monster di dalam benak kita. Tapi, gimana kalau saya bilang monster yang sebenarnya itu sama sekali bukan yang kita bayangkan? Jawabannya jauh lebih dekat dan ya, jauh lebih kecil. Oke, pertama-tama ayo kita bongkar dulu beberapa mitos. Kita akan berhadapan langsung dengan para predator ikonik yang selama ini menghantui pikiran kita. Pertanyaannya, apa mereka benar-benar seberbahaya itu? Kita mulai dari yang paling ikonik ya, hiu putih besar. Film-film Hollywood menggambarkannya sebagai mesin pembunuh berdarah dingin. Tapi, coba kita lihat faktanya. Hiu itu ternyata nggak memburu manusia loh. Sebagian besar serangan itu kasus salah identitas. Dari bawah air, siluet peselancar itu mirip banget sama anjing laut, mangsa favorit mereka. Jadi ini sebuah kesalahan yang tragis, bukan niat jahat. Ini dia kenyataannya. Kurang dari 10. 10! Itu total kematian di seluruh dunia setiap tahunnya. Ternyata, rasa takut kita jauh lebih besar daripada gigitannya. Persepsi kita dibentuk oleh film, bukan oleh realita. Tapi jangan tenang dulu. Kalau hiu itu mitos, ada predator lain yang reputasinya, sangat pantas ia dapatkan. Pemburu purba yang bersembunyi dengan sabar, tepat di tepi air. Inilah dia buaya air asin. Ini bukan pemburu yang iseng, dia ini ahli penyergapan sejati. Pertama, dia menunggu, sabar banget. Terus, gigitannya punya kekuatan yang bisa merembukkan tulang. Dan yang paling ngeri, gulungan maut, teknik memutar untuk merobek mangsanya. Ratusan kematian tiap tahun. Nah, ini bukan fiksi. Ini predator fisik yang sesungguhnya. Sekarang kita geser ya, dari kekuatan fisik brutal ke bahaya yang jauh lebih licik, lebih halus, dan nggak kelihatan. Kita masuk ke dunia racun, di mana satu tetes bisa berarti akhir dari segalanya. Ular itu ibaratnya ahli senjata biologis. Salah satu andalannya, neurotoksin. Coba bayangin, racun yang masuk langsung mengalir, menyerang sistem saraf, bikin lumpuh, sampai otot buat napas pun berhenti kerja. Pembunuh senyap ini bertanggung jawab atas lebih dari 100.000 nyawa setiap tahunnya. Lalu, ada lagi hemotoksin. Ini beda lagi cara kerjanya, tapi sama-sama mengerikan. Racun ini nggak melumpuhkan, tapi malah menghancurkan tubuh dari dalam. Sel darah merah pecah, jaringan hancur, dan darah nggak bisa membeku. Dua senjata biologis yang sempurna, hasil jutaan tahun evolusi. Tapi racun itu nggak cuma ada di darat. Coba deh bayangin sejenak. Anda lagi berenang di perairan tropis yang indah dan tenang. Airnya hangat, jernih. Tiba-tiba, ada sentuhan ringan di kulit. Hampir nggak kerasa, seperti sengatan listrik kecil. Sentuhan itu datang dari ubur-ubur kotak, si pembunuh hantu lautan. Racunnya ini brutal banget, nggak milih-milih target. Dia menyerang jantung, sistem saraf, dan sel kulit. Semuanya dalam waktu yang bersamaan. Gagal jantung bisa terjadi dalam hitungan menit, bahkan sebelum korbannya sempat minta tolong. Dan bagian terburuknya, Anda bahkan nggak bisa melihatnya datang. Kekuatan brutal? Sudah. Racun tak terlihat? Sudah. Tapi semua itu belum ada apa-apanya. Sekarang, kita akan bertemu dengan pembunuh nomor 1 di planet ini, predator puncak yang sesungguhnya. Jadi, setelah kita lihat hiu, buaya, ular, sampai ubur-ubur, siapa dong yang paling dominan? Jawabannya, bukan yang paling besar, bukan yang paling cepat, dan bukan juga yang paling berbisa. Ini dia. Makhluk yang mungkin sekarang lagi ada di ruangan Anda, sang juara tak terbantahkan, kecil, sering diremehkan, dan luar biasa mematikan. Lihat grafik ini bukan perbandingan lagi, ini pembantaian. Hiu dan buaya yang kita takuti, angkanya kecil banget sampai hampir nggak kelihatan di skala ini. Sedangkan nyamuk membunuh hingga 1 juta orang setiap tahun. Itu lebih banyak dari semua hewan lain kalau digabungkan. Kok bisa? Nyamuknya sendiri sih nggak berbahaya. Gigitannya kan cuma gatel. Masalahnya, nyamuk itu adalah vektor. Dia itu seperti kurir super efisien untuk penyakit-penyakit paling mematikan di dunia. Malaria, demam berdarah, Zika. Jadi bukan dia pembunuhnya. Dia adalah kurir kematian. Jadi, apa pelajarannya dari semua ini?
Ini adalah tentang bahaya yang tersembunyi, yang ada di depan mata kita. Tentang bagaimana ancaman terbesar seringkali justru yang paling kita anggap remeh. Tabel ini merangkum semuanya. Lihat siapa yang ada di puncak. Nyamuk. Bukan karena kekuatan atau racunnya, tapi karena efisiensinya dalam menyebar penyakit. Kita sibuk takut sama monster di film, padahal musuh yang sebenarnya terbang di sekitar kita tiap malam. Dan pada akhirnya, bahkan nyamuk pun cuma perantara kan? Pemburu sejatinya adalah dunia mikroskopis yang dia bawa. Virus, bakteri, dan parasit. Ini jadi pengingat terakhir, di alam, ukuran itu nggak menentukan kekuatan. Justru kekuatan yang nggak kelihatan, itulah yang paling berkuasa. Jadi, ingat ini baik-baik. Bahaya terbesar bukanlah monster yang kita lihat, tapi dengungan kecil di kegelapan malam. Sesuatu yang kita abaikan, sesuatu yang gagal kita perhatikan. Itulah ancaman yang sesungguhnya. Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.